sense to me. He's here. Yo brosis, selamat datang di BF. Bukan Blue Film, tapi Best Film. Buat kalian penggemar DC, kali ini gue bakal bahas alur sekaligus nge-review film Justice League versi Snyder Cut. Setelah menuai kekecewaan dari para penonton akibat film Justice League pada versi Joss Whedon 2017 lalu, akhirnya para fans mendesak agar versi Snyder Cut ditayangkan. Dan setelah penantian panjang, akhirnya film ini pun rilis. Oke, nggak usah banyak kecot, siapkan cemilan ala kadarnya, tuangkan minuman secukupnya, dan ini dia film Justice League versi Snyder Cut. Di awal film kita bakal melihat flashback tentang bagaimana kematian Superman di film Dawn of Justice, yang mana suara teriakan kematiannya menggembarkan seisi dunia. Teriakan ini pula yang menjadi pemicu Mother Boxes bereaksi kembali, yang mana selama ribuan tahun dijaga dan disimpan setelah peperangan besar antara pasukan Darkseid melawan para pahlawan di Land of Anti-Life Equation. Inilah yang jadi asal mula Steppenwolf menginvasi bumi di bawah kepemimpinan Darkseid. Dan pada versi Snyder Cut ini kita bakal melihat sosok dari Darkseid yang tidak terlihat sedikit pun pada versi sebelumnya. Mother Boxes ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama disimpan oleh kerajaan Amazon, bagian kedua disimpan oleh kerajaan Atlantis, dan yang terakhir disimpan oleh kerajaan manusia. Tujuan mereka menyimpannya adalah untuk mencegah ketiga mother box ini agar tidak terhubung karena akan berakibat fatal bagi keberlangsungan dunia. Sadar bahwa mother boxes ini yang dijaga terlihat janggal, para pasukan wanita Amazon pun siaga bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian scene pun berpindah ke Bruce Wayne yang tengah berusaha untuk mengumpulkan para pahlawan super. Dimulai dari sosok Aquaman yang malah ditolak mentah-mentah olehnya. Walaupun ditolak, Bruce tetap yakin bahwa Arthur alias Aquaman akan datang membantu nantinya. Setelah Aquaman, kita bakal menyaksikan epiknya aksi heroik yang dilakukan oleh Diana alias Wonder Woman, di mana dia sedang berusaha menyelamatkan warga kota dari teroris yang melakukan pengeboman. Di sisi lain, ternyata Steppenwolf telah muncul di tanah Amazon dan berhasil membawa Mother Boxes pertama yang dijaga oleh kerajaan ini. Tersisa tinggal 2 Mother Boxes lagi agar semua tujuannya tercapai. Sadar akan ancaman besar ini yang dibawa oleh Steppenwolf, Ratu Amazon yang tidak lain adalah ibu dari Diana mengirim sinyal tanda bahaya dengan menggunakan panah legendaris dari Dewa Artemis. Pada scene ini kita akan melihat part di mana Diana datang ke tempat panah peringatan tersebut tertancap, yaitu di sebuah situs kuil Amazon di Pulau Kreta. Nah, pada situs inilah terungkap makna dari panah tersebut setelah Diana berhasil membuka pintu rahasia yang ada di dalam bangunan ini. For your info, adegan ini hanya bisa kita lihat versi Snyder Cut karena di versi 2017 kejadian ini hanya terlihat sebatas pada berita di monitor TV ya. Oke, lanjut. Tampak Barry Allen alias The Flash sedang berbincang dengan salah satu wanita di toko. Tak lama, ada seorang wanita yang terlibat kecelakaan dengan truk akibat pengemudinya lalai. Dengan kekuatan supernya, The Flash berhasil menyelamatkan si wanita ini, Iris West, yang tak lain adalah love interest dari Barry Allen. Dan lagi-lagi scene ini nggak bakal kalian dapetin ketika kalian nonton di versi Justice League yang sebelumnya. Setelah Barry Allen, kemudian kita bakal beranjak ke Victor Stone alias Cyborg. Di mana pada versi ini, kita akan melihat alur cerita si Victor yang awalnya manusia biasa, kemudian berubah menjadi cyborg setelah kecelakaan yang dia alami. Pada versi ini dijelaskan bahwa sosok Silas Stone yang merupakan ayah dari Cyborg menyelamatkan hidup anaknya dengan memanfaatkan energi yang ada di Mother Boxes. Kembali lagi kepada Bruce Wayne yang tengah menginterogasi Barry Allen dalam rangka merekrutnya ke dalam tim.
Awalnya sih Barry Allen mengelak sampai kita melihat adegan di mana Bruce melempar pisau Batman-nya yang khas dan ini membuat Barry akhirnya ikut bergabung. Stop right there. I'm in. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Victor tengah bersama Diana dan tampaknya dia tak begitu peduli dengan kondisi bumi saat ini. Sampai di mana ayahnya yaitu Silas Stone yang merupakan kepala penelitian Starlab beserta karyawannya diculik oleh para demon untuk diinterogasi terkait Mother Boxes. Dan Victor berencana untuk menyelamatkan ayahnya. Nah, kita bisa melihat kebersamaan mereka saat James Gordon memanggil Batman dengan lampu suarnya. The lines on the map don't converge on land. Kemudian scene berpindah ke Atlantis, di mana terlihat Steppenwolf sedang bertarung dengan Arthur. Dan sialnya, dia berhasil membawa Mother Boxes yang kedua. Setelah gagal mempertahankan Mother Boxes, akhirnya Arthur memutuskan untuk menerima tawaran Bruce Wayne untuk bergabung dengan timnya. Ini terlihat ketika Arthur ikut datang membantu Bruce dan kawan-kawan dalam misi penyelamatan Dr. Silas Stone dengan menahan gelombang arus air yang hampir menenggelamkan mereka di terowongan bawah tanah. Sadar dengan kemampuan mereka yang tidak bisa mengimbangi Steppenwolf, akhirnya mereka memutuskan untuk menghidupkan kembali Superman dengan memanfaatkan energi dari Mother Boxes yang terakhir. Singkat cerita, Superman pun berhasil bangkit dengan sedikit kekacauan dan pertikaian kecil akibat lupa ingatan. Untungnya, Lois Lane, sang kekasih Superman, datang untuk menenangkan dan mereka pun pergi. Pada kejadian ini, Mother Boxes yang digunakan untuk membangkitkan Superman ternyata terpental dan diambil kembali oleh Dr. Silas Stone untuk disimpan. Sialnya, Steppenwolf bisa menemukan dan merebutnya. Alhasil, Mother Boxes yang terakhir pun berhasil didapatkan dan konsekuensi dari kejadian ini adalah mengakibatkan Dr. Silas Stone harus meninggal. Karena tidak punya waktu banyak, akhirnya tim Justice League tanpa Superman berangkat secepat mungkin untuk mencegah agar Mother Boxes tidak terhubung satu sama lain. Sesampai di lokasi Steppenwolf berada, Batman pun langsung berusaha untuk menembus sarang kubah para demon agar bisa dimasuki oleh anggota tim yang lain. Dan pertarungan epik pun terjadi. Setelah berhasil masuk ke dalam sarang, mereka pun sesegera mungkin untuk mencegah Steppenwolf menyatukan ketiga Mother Boxes. Arthur dan Diana berperan langsung untuk menghadang Steppenwolf, sementara Cyborg bertugas meretas Mother Boxes dari dalam, dan di sisi lain ada The Flash yang bertugas untuk menciptakan medan listrik agar Cyborg bisa menyelesaikan tugasnya. Setelah sedikit terpojok, akhirnya sosok yang dinanti-nantikan pun tiba. Yap, dia adalah Superman, lengkap dengan kostum hitamnya. Terlihat berbeda sekali ya dengan versi Joss Whedon, di mana pada versi sebelumnya Superman masih mengenakan kostum merah birunya. Dengan hadirnya Superman, Steppenwolf pun kalah telak. Tak lama, muncullah ruang gerbang yang memperlihatkan Darkseid dan bala tentaranya. Waktu yang mereka punya tinggal sedikit, sampai di suatu titik di mana Flash berusaha mempertahankan kecepatan agar medan listrik yang diinginkan tercapai, dia malah terkena tembakan dari para demon. Alhasil ketiga Mother Boxes berhasil terhubung dan tercipta ledakan yang amat dahsyat. Melihat kejadian ini, Flash berusaha bangkit dan menggunakan kekuatannya untuk mengungguli kecepatan cahaya agar bisa mengembalikan waktu dan akhirnya dia berhasil. Mother Boxes pun gagal terhubung dan untuk saat ini dunia terselamatkan. Steppenwolf pun mati dengan ayunan pedang tajam dari Diana. Melihat kegagalan ini, Darkseid pun memutuskan untuk berangkat ke bumi dengan cara lain. Hal ini dia lakukan demi mendapatkan anti-life equation yang selama ini dia cari dan ternyata ada di bumi. Hal ini berdasarkan info yang dia dapatkan dari Steppenwolf saat ia menyentuh salah satu dari Mother Boxes. Anti-life is found hard. Oke, lanjut. Di penghujung film kita pun diperlihatkan Lex Luthor yang telah berhasil meloloskan diri dari penjara, serta kemudian tampak dia mengundang Deathstroke untuk bekerja sama dengan memberikan informasi tentang Batman yang dibutuhkan Deathstroke sebagai imbalannya. Scene kemudian berpindah ke Batman, di mana kali ini kita akan melihat isi nightmare atau mimpi buruk dari Bruce Wayne ini sendiri.
Dimana saat itu bumi keadaan sudah kacau balau dan anehnya Batman malah bekerja sama dengan Joker, Deathstroke, Mira, dan Flash with armor suit-nya yang sempat muncul di mimpi Bruce pada film Batman vs Superman. Dan lebih anehnya lagi, Superman malah berubah jadi jahat. Tak lama kemudian Bruce bangun dan dihampiri oleh salah satu tokoh superhero lainnya yaitu Martian Manhunter. Dan film pun berakhir. Oke, gue bakal merangkum hal-hal penting yang bisa kita dapat pada film Justice League versi Snyder Cut ini. Yang pertama, pada film ini kita diperlihatkan sosok dari Darkseid yang mana Darkseid ini adalah akar dari sumber masalah dan kekacauan yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, pada versi ini story dari beberapa tokoh superhero yang tidak kita dapatkan sebelumnya akhirnya bisa kita nikmati. Mulai dari kisah Victor yang sedikit lebih mendalami tentang keluarganya dan proses bagaimana ia menjadi cyborg, kemudian love interest-nya The Flash bisa kita saksikan di awal tadi, sampai latar belakang Arthur sebagai bagian penting dari Atlantis pun ikut tertuang. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa konflik yang terjadi pada film ini bukan hanya tentang mother boxes, melainkan ternyata ada hal lain yang lebih kuat yang selama ini dicari Darkseid, yaitu anti-life equation. Yang keempat, cuplikan tentang mimpi buruk Bruce Wayne membuat film semakin membuat kita penasaran, di mana terlihat beberapa kejanggalan mulai dari Batman yang bekerja sama dengan villainnya, sampai armor Flash yang digunakan sama persis dengan yang muncul di Nightmare Bruce pada film Batman vs Superman, ditambah lagi tidak adanya sosok Wonder Woman dan Aquaman, serta Superman yang berubah jadi jahat. Kelima, ada scene menarik di mana saat Victor tidak sengaja menggunakan vision future-nya dan ia melihat bahwa Diana dan Aquaman telah mati dan sosok Superman yang sedang menggendong jasad yang sepertinya ini adalah Lois Lane. Jika mimpi buruk Bruce dan vision Victor ini kita hubungkan, mungkin saja ada garis merah yang menjelaskan mengapa Superman menjadi jahat. Ditambah lagi kalau kalian ingat di akhir mimpinya Bruce mendengar bahwa Flash mengatakan bahwa kunci semuanya adalah Lois Lane. Apakah Aquaman dan Wonder Woman mati di tangan Darkseid kemudian disusul dengan kematian Lois Lane menyebabkan perubahan yang terjadi pada Superman? Mungkin saja, mengingat satu-satunya orang yang bisa menenangkan Superman saat baru dibangkitkan tak lain adalah Lois Lane. Keenam, kali ini kita juga diperlihatkan tentang sosok Martian Manhunter yang mana kita tahu dia menyamar menjadi manusia dengan nama General Swanwick, di mana tokoh ini sudah muncul terlebih dahulu pada film Man of Steel. Ya, itulah tadi beberapa hal penting yang gua temuin pada versi ini. Terlepas dari perihal kostum Superman dan Cyborg yang berbeda, dan tentunya kali ini kita tidak akan melihat adegan konyol saat Superman dan Flash lomba lari. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.